Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian masih semangat terus ya belajarnya walau masih di rumah aja. Pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perubahan sosial, pengertiannya dan juga teori perubahan sosial. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang faktor penyebab, pendorong, dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama, ada faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Faktor ini adalah penyebab utama terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Terbagi menjadi dalam kedua, yaitu internal atau dari dalam masyarakat. Yang kedua ada eksternal, dari luar masyarakat. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Ada 3 faktor internal terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adanya berkembangnya ilmu pengetahuan, yang kedua ada jumlah penduduk, dan yang ketiga adanya pertentangan dan pemberontakan dalam masyarakat tersebut. Jumlah penduduk di dalam sebuah masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Apalagi jika terjadi pertumbuhan atau pengurangan penduduk yang masif, itu dapat mengubah struktur sosial dan demografi di dalam masyarakat. Di sini memberikan potret Jakarta tempo dulu dan Jakarta hari ini. Ini sangat memperlihatkan terjadinya perubahan sosial di Jakarta. Jakarta sebagai pusat perekonomian di Indonesia meningkatkan tingkat urbanisasi dari masyarakat desa ke kota sehingga jumlah masyarakat di Jakarta membludak setiap tahunnya. Karena banyaknya orang, pertumbuhan penduduk di dalam Jakarta itu akhirnya mempengaruhi perubahan sosial, peralihan fungsi lahan yang tadinya kosong sekarang jadi tempat tinggal, daerah kawasan industri atau perkantoran, itu dapat mengubah struktur sosial dalam masyarakat. Yang tadinya hanya ada suku Betawi, sekarang di Jakarta justru banyak sekali dari berbagai suku yang ada di Indonesia karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu untuk mengubah nasib mereka di ibu kota ini. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Jakarta memberikan banyak perubahan sosial. Salah satunya adalah terbentuknya slum area atau daerah-daerah kumuh di pinggiran Jakarta. Karena saking membludaknya masyarakat yang datang dari daerah, akhirnya mereka juga banyak sekali dari mereka yang datang tapi tidak punya keahlian atau keterampilan, yang akhirnya luntang-lantung di Jakarta, lalu menjadi lahirnya kemiskinan di Jakarta. Ini juga memberikan pengaruh di dalam kehidupan masyarakat Jakarta. Banyaknya kemiskinan di daerah Jakarta pun juga meningkatkan kriminalitas di dalam masyarakatnya karena kehidupan di Jakarta keras, biaya hidupnya tidak murah, lalu belum lagi persaingan antar individu di dalam masyarakat Jakarta itu sendiri. Akhirnya mereka yang dari perantauan dan tidak punya keterampilan, tidak punya modal utama untuk bersaing, mereka akhirnya justru tergeser dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya melakukan sebuah perilaku yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu kriminalitas. Seperti penjambretan, pencopetan, atau begal sekalipun itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta. Nah, ini perubahan sosial ini terjadi karena pertumbuhan penduduk. Faktor yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan memunculkan penemuan-penemuan baru yang terdiri atas discovery dan invention. Penemuan-penemuan baru yang berasal dari pengetahuan tersebut ini sangat memberikan perubahan sosial dalam masyarakat. Seperti yang Ibu gambarkan di sini, pertama kali adanya penemuan teknologi yang namanya telepon itu memberikan perubahan yang tadinya surat menyurat melalui merpati, itu sekarang dengan waktu itu mudah dengan telepon. Tapi karena adanya invention, setiap tahunnya manusia melalui perkembangan teknologi,
sampai ditemukan sekarang smartphone yang sangat dengan mudah terkoneksi setiap individu karena adanya jaringan internet. Ini sangat memberikan perubahan sosial di mana sekarang kita apa-apa pakai teknologi. Semakin praktis, semakin mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, bahkan teknologi memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang kita ada di industri 4.0 di mana semua kebutuhan manusia terkoneksi dengan jaringan internet. Seperti contohnya munculnya ojek online yang bisa kita order melalui smartphone kita. Di sini memberikan perubahan, gaya hidup kita jadi berubah gitu. Nah, itu adalah bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan bisa memberikan perubahan terhadap gaya hidup sekalipun. Gitu. Faktor yang ketiga yaitu konflik. Pertentangan dan pemberontakan dapat menimbulkan konflik yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Di sini Ibu memberikan contoh bagaimana konflik antar kelas yaitu borjuis dan proletar dan akhirnya melahirkan sebuah gerakan atau revolusi yang merubah struktur masyarakat. Lebih mudahnya akan Ibu berikan contoh yaitu gerakan reformasi 98. Di mana adanya gesekan antara pemerintah dengan mahasiswa, di situ konflik terjadi yang akhirnya menimbulkan perubahan sosial reformasi 98, di mana pemerintahan pada saat itu turun, yaitu Presiden Soeharto turun dan berganti menjadi Habibie, sehingga struktur birokrasi pemerintahan pun berubah dan merubah segala lini yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu adalah gambaran bagaimana konflik dapat menciptakan perubahan sosial. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor ini berasal dari yang tidak terjadi di dalam masyarakat, melainkan dari luar masyarakat tersebut. Yang pertama adalah lingkungan fisik atau alam. Yang kedua adalah pengaruh kebudayaan luar dan peperangan. Yang pertama, adanya faktor lingkungan yang umumnya menyebabkan perubahan sosial adalah bencana alam. Di sini memberikan contoh bagaimana bencana alam tsunami memberikan perubahan sosial terhadap masyarakat Aceh. Tahun 2004, masyarakat Aceh mengalami bencana tsunami sehingga banyak korban yang meninggal dan kerusakan-kerusakan fasilitas umum atau pribadi. Tapi di tahun 2017 semua itu berubah, fasilitas umum berubah lebih baik, dan budaya masyarakat Aceh pun semakin lebih spiritual karena mereka lebih bersyukur karena sudah lepas dari masa-masa krisis akibat dari bencana tsunami tersebut. Nah, ini adalah contoh bagaimana lingkungan alam dapat merubah sebuah masyarakat. Yang kedua, adanya faktor pengaruh budaya luar yang akhirnya melahirkan akulturasi dan asimilasi pada budaya Indonesia. Kita bisa melihat, zaman dahulu perempuan Indonesia itu identik dengan menggunakan kebaya atau kain untuk bawahan dan atas menggunakan kebaya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, perempuan Indonesia itu sekarang lebih modern lagi, stylishnya lebih oke, lebih keren karena kita beradaptasi dari budaya barat. Karena kita sekarang lebih mudah, karena teknologi lebih mudah melihat budaya barat, sehingga kita bisa mengambil budaya tersebut dan kita pakai. Nah, itu adalah perubahan sosial karena budaya luar, gitu. Jadi budaya aslinya bisa akulturasi atau asimilasi dari budaya luar masyarakat itu. Itu juga akan mempengaruhi perubahan sosial. Lalu yang ketiga, adanya faktor peperangan. Walaupun masyarakat tersebut atau suatu negara tidak berada dalam peperangan itu secara langsung, tetapi peperangan yang terjadi di luar negara tersebut jelas akan mempengaruhi atau memberikan perubahan sosial dalam suatu negara atau suatu masyarakat. Di sini Ibu memberikan contoh bagaimana Perang Dingin memberikan perubahan sosial di dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama,
karena adanya Perang Dingin, adanya perubahan pada sistem ideologi di Indonesia. Pada saat Perang Dingin, Indonesia itu sebenarnya lebih cenderung ke ideologi sosialis komunis, tapi ketika Perang Dingin dimenangkan oleh Amerika, akhirnya berganti yang dari sosialis komunis berganti menjadi liberal. Hingga saat ini pun kita liberal gitu. Lalu yang kedua, ada perubahan pergolakan politik di Indonesia. Kita juga akhirnya ada ikut GNB, kita ikut gerakan non-blok di Indonesia, itu juga mempengaruhi perubahan sosial di politik karena adanya Perang Dingin tersebut. Nah, jadi walaupun tidak secara langsung, tapi karena adanya suatu peperangan, masyarakat tersebut juga akan mengalami perubahan sosial. Apalagi peperangan tersebut dilakukan oleh dua negara adik kuasa di dunia. Dalam slide ini, kalian bisa melihat dua perbedaan gaya hidup masyarakat yang sangat berbeda satu sama lain. Di atas ada gambaran gaya hidup masyarakat kota yang sangat modern, di mana mereka bergantung dengan kemajuan teknologi canggih sehingga hidup mereka lebih efektif, praktis, dan terlihat lebih canggih dibanding kelompok masyarakat yang ada di bawah, yaitu masyarakat suku pedalaman orang rimba di Jambi, Sumatera. Di sini kita bisa melihat masyarakat orang rimba hidupnya itu lebih berdekatan dengan alam, lebih tradisional, bahkan dari gaya berpakaian pun berbeda sekali dengan gambar yang ada di atas. Nah, pertanyaannya kenapa hal ini dapat terjadi? Kenapa ada perbedaan budaya yang sangat signifikan padahal ada dalam kurun waktu yang sama? Apakah masyarakat orang rimba tidak berubah? Apakah masyarakat orang rimba tidak mengalami perubahan sosial seperti masyarakat kota? Ada yang bisa menjawab? Perubahan sosial itu pasti terjadi. Ingat materi sebelumnya? Masyarakat itu bersifat dinamis, jadi perubahan sosial itu pasti akan terjadi di setiap masyarakat, sekalipun di masyarakat pedalaman. Tetapi di sini ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Masyarakat kota itu lebih banyak berubah karena mereka lebih dinamis, banyak faktor pendorong mereka sehingga perubahan sosial itu lebih cepat. Sedangkan di masyarakat orang rimba, perubahan itu tidak cepat terjadi karena adanya hambatan-hambatan yang membuat mereka agak lebih lambat dalam perubahan sosial. Tapi perubahan sosial itu tetap terjadi, hanya waktunya yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat? Yang pertama, kita akan melihat faktor pendorong. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja faktor-faktornya, yaitu kontak dengan budaya lain. Yang kedua, keinginan untuk maju. Yang ketiga, sistem pendidikan yang maju. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, sistem lapisan yang terbuka. Masyarakat heterogen. Lalu ada ketidakpuasan masyarakat dan orientasi pada masa depan. Nah, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk dapat berubah. Dan faktor-faktor ini sangat bisa kita temukan di masyarakat kota yang sehingga mereka lebih cepat untuk berubah karena mereka itu kontak dengan budaya lain, bisa melihat budaya lain, compare, lalu mereka bisa ngambil positifnya dan diaplikasikan sehingga terjadi perubahan. Lalu mereka juga ada keinginan untuk lebih baik dibanding sebelumnya sehingga ada perubahan. Lalu sistem pendidikan maju pun juga mempengaruhi percepatan perubahan sosial itu sendiri. Lalu toleransi. Nah, kenapa toleransi bisa mempercepat perubahan sosial? Karena open minded. Jadi ketika mereka bisa menerima suatu perbedaan, lalu mereka akhirnya bisa mengambil apa yang bisa diambil, akhirnya mereka tergerak untuk berubah atau tergerak untuk mengalami perubahan. Itu karena daya toleransi. Selain itu, masyarakat kota juga memiliki sistem lapisan yang terbuka,
sehingga ada yang bisa berubah kelasnya, yang tadinya di kelas atas berubah menjadi di kelas bawah. Mobilitasnya lebih dinamis dibanding masyarakat tradisional, sehingga perubahan itu cepat terjadi. Selanjutnya, perbedaan masyarakat tadi heterogen, karena masyarakatnya berbeda-beda, akhirnya lebih toleransi dan lebih menghargai perbedaan, akhirnya perubahan sosial pun bisa dengan mudah terjadi. Nah, yang ini nih, ketidakpuasan masyarakat dan orientasi masa depan. Ini dipengaruhi oleh karena manusia itu kan tidak pernah puas akan sesuatu, maka dia akan berinovasi lagi, akan melakukan suatu hal baru lagi, sehingga orientasi mereka ke masa depan itu tinggi dibanding masyarakat yang suku pedalaman. Sedangkan masyarakat suku pedalaman itu mereka mengalami penghambatan perubahan sosial karena mereka keadaan geografisnya pun terisolasi dari dunia luar. Mereka berada di suatu daerah pedalaman, jauh dari peradaban, jauh dari pusat kota, sehingga mereka tidak ada perkembangan iptek. Karena perkembangan ipteknya pun jadi lambat, mereka tidak tahu tidak pernah bertukar informasi karena tidak ada teknologi yang mumpuni. Akhirnya masyarakat mereka bersifat tradisional. Ditambah ideologi yang mereka tanamkan itu kuat. Masyarakat suku pedalaman itu nilai dan normanya itu sangat kuat, sehingga akan ada prasangka budaya lain. Mereka akan berpikir budaya lain itu bisa merubah atau merusak cita-cita leluhur mereka, sehingga itu yang dapat membuat mereka lebih lambat dalam perubahan sosial dibanding masyarakat kota. Ibu harap kalian sudah lebih paham ya tentang materi ini. Materi kita hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Semoga kalian mudah untuk memahami penjelasan yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, kalian jangan lupa untuk memberikan feedback di Google Classroom. Apakah kalian sudah mengerti materi ini atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Insya Allah Ibu akan menjawabnya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di Google Classroom kalian ya. Ibu tunggu sampai waktu yang sudah Ibu tentukan. Selanjutnya, Ibu akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.